Muthalib pun nggak mau menyerah nih, pantang menyerah. Mungkin Abdul Muthalib berpikir bahwa gue udah capek-capek bermimpi, udah capek-capek gali, kok ujung-ujungnya meninggal kayak gini, nggak mau lah, coba dulu, siapa tahu Allah ngasih petunjuk gitu kan. Kemudian Abdul Muthalib pun bergegas naik ke atas untanya bergerak, dan kemudian gak lama dari kaki unta yang beranjak dari tanah muncullah air, keluar air. Orang-orang Quraisy pun berkata, air Zam-Zam itu adalah milikmu Muthalib. Jadi sejak itu air Zam-Zam adalah milik dari Abdul Muthalib. Sejak kejadian itu, Abdul Muthalib pun secara tidak langsung ditunjuk menjadi raja di kota Mekah, karena semenjak dari pembagian kekuasaan antara keturunan Abdudar dengan keturunan Abdul Manaf itu memang nggak ada raja sih, karena ya sering terjadi percekcokan gitu ya, udah dibagi tugas aja. Abdul Muthalib pun terkenal dan mulai tersohor di kota Mekah. Kedudukannya pun semakin naik, dan memang Abdul Muthalib terkenal dengan kedermawanannya. Abdul Muthalib pun mulai kerepotan dalam urusan pekerjaannya, ya karena memang anaknya cuma satu, Harith, yang membantunya. Nah, ia pun bernazar, kalau misalkan nanti ada 10 anak laki-laki, maka saya akan bernazar akan menyembelih salah satunya di depan Ka'bah. Nah, ini bukan syariat dari Nabi Ibrahim ya, ini memang keinginan atau upaya dari Abdul Muthalib sendiri. Nah, akhirnya genaplah anak Abdul Muthalib sebanyak 16 orang. 10 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Nah, dari 10 anak laki-lakinya ini ada 6 orang yang meninggal atau wafat sebelum masa kenabian Rasulullah. Anak-anak tersebut adalah Harith, kemudian Hijir, Biror, Zubair, Muqaddam, dan terakhir Abdullah, ayahnya dari Rasulullah. Dan 4 lagi itu merasakan atau masih hidup dalam masa kenabian. Yang 2 itu kafir dan 2 lagi menjadi beriman. Nah, yang kafir ada Abu Lahab dan juga Abu Thalib. Kemudian yang beriman ada Abbas dan juga Hamzah. 6 anak perempuan dari Abdullah itu ada Safiyah. Nah, Safiyah ini sempat beriman sebelum dia meninggal. Nah, kemudian ada Arwa, Atika, kemudian Barah, Umaymah, dan juga Ummi Hakim. Karena anak laki-lakinya Abdul Muthalib sudah genap berjumlah 10 orang, maka dia berniat untuk memenuhi nazarnya. Kemudian dipanggilnya tuh anak-anaknya 10-nya dan menyampaikan maksud dan tujuannya untuk bernazar. Kemudian anak-anaknya setuju. Kebiasaan orang-orang Quraisy zaman dulu itu suka mengundi nasib. Nah, salah satu caranya adalah menuliskan keinginan-keinginan mereka di sebuah batu, menuliskan misalkan mau safar atau tidak safar gitu kan ya. Ditulis di batu, kemudian di balik batunya diacak. Nah, apa yang keluar itulah yang mereka lakukan. Misalkan yang keluar tidak safar, ya mereka tidak melakukan safar karena mereka percaya kalau mereka melakukan safar akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, Abdul Muthalib pun melakukan itu untuk siapa yang disembelihnya. Maka masing-masing anaknya diminta untuk menulis nama mereka di sebuah batu. Kemudian dikumpulkan oleh Abdul Muthalib batu-batu tersebut dan dibawa ke dukun di tempat berhala Hubal di tengah-tengah Ka'bah.
Abdul Muthalib pun dan dukun itu mengacak batu tersebut dan disaksikan oleh anak-anaknya ya. Kemudian diacak, kemudian cabutlah satu batu. Dan batu yang keluar tersebut tertulis nama Abdullah. Akan tetapi Abdul Muthalib merasa keberatan karena Abdullah adalah anak terakhir dan kesayangan beliau. Kemudian Abdul Muthalib pun merundingkan kembali ke anak-anaknya dan disepakati bahwa itu diulangin kembali. Setelah diulang kembali dan dikocok batunya, ternyata yang keluar tetap nama Abdullah. Dan sudah 7 kali diulang terus tetap nama Abdullah yang keluar. Akhirnya Abdul Muthalib pun mengikhlaskan dan merelakan anaknya untuk dikorbankan atau disembelih. Kemudian Abdullah pun dibawa ke suatu tempat yang mana lokasinya tepat di antara patung Ishak dan juga Nailah. Nah, yang mana tempat tersebut biasanya adalah tempat penyembelihan hewan. Akhirnya Abdul Muthalib dan Abdullah sampai di tempat tersebut. Dan tak lama Abdul Muthalib pun mulai melayangkan pedangnya. Aksinya tersebut dilihat oleh orang-orang Quraisy di sekitar sana. Dan orang-orang Quraisy pun berteriak, "Abdul Muthalib, apa yang kamu lakukan?" Kemudian Abdul Muthalib pun menjawab, "Saya ingin melaksanakan dan memenuhi nazar saya." Dihampiri sama orang-orang Quraisy. Terjadilah tarik-menarik antara Abdul Muthalib dan juga suku Quraisy. Yang satu megang tangan yang sebelah kiri Abdullah, yang satunya megang tangan sebelah kanan Abdullah. Tarik-menarik dan tak sengaja suku Quraisy menarik kuping dari Abdullah sehingga mengalami luka. Nah, memang terkenal Abdullah itu dengan orang yang terluka di kupingnya gitu. Kemudian salah satu orang Quraisy pun berkata, "Hai Abdul Muthalib, kamu adalah seorang tokoh. Kalau misalkan kamu melakukan hal ini, nanti bisa dijadikan tradisi oleh orang-orang di suku Quraisy ini," katanya. Akhirnya cekcok-cekcok, perdebatan. Ya seperti biasa, kalau ada perkara mereka mencari hakim atau penengah. Nah, masih ingat kan tadi dukun yang pernah dihampiri oleh Abdul Muthalib karena air zam-zam tersebut, seorang wanita dari suku Saidah, itu memang akhirnya bertemulah gitu dukun tersebut. Ketemu kan nih ya Abdul Muthalib dengan si dukun wanita tersebut. Ditanya nih sama dukun wanita tersebut, "Ada apa kamu datang ke sini?" Ntar diceritakan ya nazar seperti apa, bagaimana kronologinya. Kemudian dukun itu bertanya, "Nah, kalau misal di Mekah orang membunuh seseorang, apa sih dendanya yang harus dibayar kepada walinya?" Kemudian Abdul Muthalib pun menjawab, 10 unta. Nah, kemudian dukun wanita itu menyuruh Abdul Muthalib menulis nama Abdullah di sebuah batu dan satunya lagi 10 unta. Jadi ada 2 batu kan, dibalik, diacak, dicabutkan, ternyata Abdullah yang keluar. Kemudian dimasukkan lagi batu ketiga dengan tulisan 10 unta, diacak lagi sampai 10 kali, dicabutkan, ternyata Abdullah yang keluar. Kemudian dimasukkan lagi batu ketiga dengan tulisan 10 unta, diacak lagi sampai 10 kali. Akhirnya tetap nama Abdullah yang keluar dan diacak lagi. Nah, akhirnya dimasukin lagi batu ke-10. Jadi ada 11 batu ya. Ada 11 batu, 10 tulisannya yaitu 10 unta dan satu lagi tulisannya Abdullah. Kemudian dibalik, diacak-acak lagi. Akhirnya keluarlah 10 unta gitu. Nah, kurang yakin kan Abdul Muthalib, kemudian diacak lagi sampai 3 kali, akhirnya 10 unta dan selamatlah Abdullah. Abdul Muthalib pun berkurban dengan jumlah unta sebanyak 100 unta.